Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Sir Ahmad, anak-anak Miss April, anak-anak Miss Dwi, dan anak-anak Miss Cici. Nah, ketemu lagi di sini bersama Sir Ahmad untuk menyampaikan materi tematik di kelas 3. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk di mata pelajaran bahasa Indonesia ya nak ya. Karena sesungguhnya pelajaran tematik itu mencakup seluruh mata pelajaran. Ada matematika, ada PKN, ada bahasa Indonesia ya. Salah satu contohnya adalah itu ya nak ya. Nah, kali ini kita masuk di bahasa Indonesia. Untuk kali ini Sir akan menyampaikan dan mengajak anak-anak Sir semua untuk membaca sekaligus membuat cerita. Karena judul materi kita adalah menulis cerita bergambar. Pasti anak-anak Sir semua suka membaca ya nak ya, apalagi kalau membaca komik atau membaca buku yang banyak memuat gambar di dalamnya ya, karena itu salah satu contoh dari cerita bergambar. Nah, apa itu cerita bergambar nak, atau disingkat biasanya dengan cergam? Cerita bergambar, cerita yang memiliki gambar namun gambarnya itu hanya sebagai pelengkap pada cerita. Khususnya hal ini dibuat agar anak-anak seperti anak Sir sekalian bisa tertarik untuk membaca sebuah cerita. Tentunya Sir harap di sini anak-anak Sir harus membaca hal-hal yang bermanfaat. Pasti anak-anak Sir semua memiliki smartphone dan manfaatkan smartphone tersebut untuk membaca hal-hal yang bermanfaat. Oke anak-anak Sir. Nah, di sini contoh cerita bergambar. Kucing tua pertapa. Ya nak ya. Kita baca sama-sama walaupun tulisan agak kecil ya nak ya. Kuku ayam hutan dan Mumu marmut bekerja sama menanam sebatang pohon jagung di hutan. Tapi saat berbuah mereka malah bertengkar. Pohon jagung ini milikku, kata ayam hutan. Tidak bisa, pohon jagung ini milikku, tolak marmut. Ya, mereka sama sekali tak mau berbagi, apalagi mengalah. Lanjut, karena sama-sama keras kepala. Keras kepala itu artinya dia tidak mau mengalah ya nak ya, mau menang sendiri, itu artinya keras kepala. Akhirnya mereka sepakat mengadukan permasalahan itu kepada seekor kucing pertapa. Nah, kucingnya itu yang bawa tongkat itu ya nak ya. Mereka menganggap semua pertapa tentu bisa dipercaya dan bijaksana. Dengan kebijaksanaannya itu, sang pertapa bisa membantu memecahkan masalah dengan baik dan adil. Namun, benarkah seperti itu? Kita lanjutkan ceritanya biar kita tahu jawabannya seperti apa. Anak-anak Sir pasti penasaran ya. Oke, lanjut ya nak. Aku sudah tua dan telingaku sudah agak tuli. Coba mendekatlah kalian supaya aku bisa mendengar, kata si kucing yang tadi ya. Kucingnya yang menyamar menjadi seorang pertapa tua yang bijaksana. Saat si Kuku dan si Mumu mendekat, maka si kucing yang licik itu langsung menyambar dan menyantap Kuku dan si Mumu. Di sini kelihatan ya nak ya. Kaget pasti kita dengar baca cerita, kaget pasti kita pada saat membacanya ya. Nah, pesan yang akan disampaikan dari cerita ini adalah selesaikan masalah kalian sendiri. Jangan bergantung kepada nasihat orang lain yang belum tentu suka dengan kita. Ya. Yang pertama, pesan yang dapat saya sampaikan adalah mereka, si Mumu dan si Kuku, mereka itu bekerja sama pada awalnya menanam sebatang pohon jagung di hutan. Nah, mereka berharap ketika pohon jagung itu tadi berbuah jagung, maka mereka dapat menikmati hasilnya. Tapi karena masing-masing tadi keras kepala, jadi mereka merasa ingin menguasai, ya nak ya. Nah, kemudian karena tingkah mereka tadi atau sifat mereka yang keras kepala, sehingga tidak ada yang bisa menengahkan. Mereka pikir si kucing pertapa tadi bisa menjadi penengah. Ternyata si kucing tadi yang berpura-pura menjadi kucing tua pertapa malah menyerang dan menyantap si marmut dan juga si ayam.
Kalau ceritanya ini sungguh kasihan ya nak ya. Mereka yang mengharap makanan, capek-capek menanam, berharap menerima hasil dengan puas, malah mereka menjadi korban. Saya harap anak-anak SER semua bisa mengambil hikmah dari cerita yang pertama. Kita lanjut cerita yang kedua. Nah, di sini ada gambarnya nak, di sampingnya nak. Ada 2 ekor burung. Kita jangan baca dulu ya nak, kita jangan baca dulu teks yang di samping ya. Ada 2 ekor burung. Kemudian di gambar yang selanjutnya sesuai tanda panah itu ada di bawah burung tadi, di bawah mereka ada ayam. Nggak tahu itu sedang ngapain ya nak ya. Kemudian di bawahnya lagi ternyata ayam tadi makan bersama dengan si burung, dan selanjutnya ada gambar ayam jantan dan di atasnya ada 2 ekor burung. Di situ ada matahari kecil yang tandanya itu berarti masih pagi ya nak ya. Oke, setelah anak-anak SER melihat gambarnya, mari kita baca teks yang ada di samping. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dalam pohon. Mereka bernama Pipit dan Puput. Pipit ini selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Puput tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Di pucuk pohon tuh kita kira-kirakan itu jam 12 siang ya nak ya. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga. Ayo, saya yakin anak-anak SER tidak ada yang seperti Puput ya nak. Semuanya pasti baik-baik. Nah, kita lanjut, kita sambung ceritanya. Pipit bersusah payah membangunkan Puput. Karena masih mengantuk, Puput sering menutup matanya. Pipit memberitahu Davi bahwa ibu ayam sedang mengais tanah dan memperoleh banyak cacing karena bangun pagi. Ibu ayam mengajak mereka sarapan cacing bersama. Puput sangat senang karena makan cacing di pagi hari untuk sarapan dan merasa senang ketika bangun pagi. Nah, sejak saat itu si Puput berjanji kepada si Pipit untuk selalu bangun pagi bahkan sebelum ayam jantan mulai berkokok. Ya nak ya. Nah, kita lihat gambarnya. Artinya di sini ada 2 orang saudara, Puput dan si Pipit. Si Puput ini kerjanya tidur aja. Bahkan dia nggak peduli waktunya pagi itu bahwasannya bisa berolahraga, bisa sarapan, bisa melakukan aktivitas yang lain, bisa merasakan segarnya matahari pagi ya. Tapi karena dia tidur saja. Nah, datang kebaikan dari si induk ayam mengajak Pipit dan Puput untuk memakan atau sarapan bersama karena induk ayam tadi telah mencari cacing ya, nah ya, dia mengais tanah sehingga banyak cacingnya. Nah, karena kebaikan si induk ayam, si Puput tadi sadar ternyata kalau bangun pagi itu menyenangkan ya nak ya. Nah, dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwasannya bangun pagi itu penting untuk anak-anak SER semua, untuk kita semua, karena di pagi hari kita bisa melakukan banyak aktivitas. Terutama kalau untuk anak sekolah atau anak usia sekolah seperti anak-anak SER, bangun pagi dan langsung belajar pagi itu bisa mencerdaskan otak. Karena otak kita ketika bangun tidur itu menjadi segar, menjadi fresh. Otak kita siap untuk menerima pelajaran atau ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak SER, itu tadi 2 contoh cerita bergambar. SER harap anak-anak SER bisa paham bagaimana caranya membaca dan caranya memahami gambar. Itulah tujuan dari cerita bergambar. Nah, di sini ada tugas nak. Dari gambar ini, dari gambar yang ada di layar ini, nomor 1, 2, 3 dan 4, silahkan anak-anak SER buat cerita bergambar. Kalau dari gambar ini, SER bisa menceritakan versi SER ya nak ya. Nanti kalau bisa kalian cari versi sendiri. Kalau nggak bisa juga ya ikuti yang versi SER juga nggak apa-apa. SER akan mulai bercerita berdasarkan gambar yang ada di layar. Gambar yang pertama. Di sebuah pohon yang rindang terdapat sarang burung. Nah, sarang burung ini berisikan beberapa ekor anak burung. Nah, tentunya di pagi hari induk burung tadi sedang mencari makan untuk anak-anaknya. Karena anaknya masih tertidur, tiba-tiba dia terjatuh. Plak! Ternyata di bawah pohon itu ada
kita katakan ini namanya Ahmad ya nak, karena dia laki-laki ya nak ya. Ternyata si Ahmad melihat, aduh, ada burung jatuh, dan si Ahmad menghampiri. Oh ternyata benar, di gambar nomor 3 ya nak ya, burung ini masih kecil dan belum bisa terbang. Sepertinya dia terjatuh pada saat tertidur di sarangnya. Karena si Ahmad ini adalah anak yang baik budi, dia pun memanjat dan meletakkan kembali anak burung tadi ke sangkarnya dan bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, contoh yang bisa kita ambil dari cerita bergambar kali ini adalah kita sesama makhluk harus saling menyayangi dan saling melindungi. Ketika si Ahmad menemukan seekor anak burung yang jatuh, dia sesegera mungkin meletakkan kembali anak burung itu ke dalam sangkarnya. Tidak dibawa pulang dan juga tidak dipeliharanya. Sungguh baik ya nak si Ahmad ini, sama kayak Sir Ahmad. Oke lah anak-anak Sir, cukup sekian untuk cerita bergambar kali ini. Silahkan dibuat tugasnya berdasarkan cerita kali ini. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Silahkan buat versi kalian, kemudian nanti dikirim ke WhatsApp gurunya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.